Oke, baik. Ini kita lihat sebentar ya indeks harga saham gabungan. Kita update sekalian ya data-data yang ada. Saya mungkin masih akan tetap ada di daerah ini ya, ada peluang terjadinya kenaikan suku bunga ya. Ditambah lagi kan penembakan Trump kemarin ya, itu menimbulkan spekulasi kalau apa ya kalau kita bilang dalam tanda petik lah ya, simpati untuk Trump itu ternyata membesar ya, membesar. Jadi ada peluang mungkin dia akan memenangkan pemilu kali ini. Jadi kalau misalnya ini spekulasi dulu ya. Kita tahu bahwa 4 tahun yang lalu Trump pernah memerintah US gitu ya. Dan selama pemerintahan Trump kita tahu bahwa perekonomian dunia itu cukup bergejolak dengan adanya trade war ya atau perang dagang ya. Nah, jadi ini sekarang aja sudah mulai ya. Dia sudah mulai mengatakan bahwa kayak Taiwan gitu misalnya ya. Teman-teman kalau misalnya lihat berita tanggapan si Trump tentang Taiwan, mereka berharap apa Trump berharap ke Taiwan itu mulai bisa membayar US karena membiayai pertahanan mereka. Itu kita udah mulai lihat kelihatannya gaya-gaya kepemimpinan yang 4 tahun itu akan mulai lagi. Jadi kita mulai mungkin saja kita akan melihat perang dagang mulai bergejolak lagi. Nah, itu biasanya kalau kita lihat di 4 tahun pemerintahannya Trump, em, volatility untuk pasar uang cukup besar, cukup tinggi ya, termasuk di dalamnya adalah pasar saham. Karena apa? Hampir boleh dibilang ada semacam kan slogannya adalah Make America Great Again kan. Jadi dia akan lebih banyak berfokus kepada dalam negeri mereka. Jadi ya apa teman-teman akan lihat bea masuk lagi pasti akan mulai lagi. Kemudian ya tetek bengek yang lain yang pernah dia lakukan ya kegilaan yang pernah dia lakukan pada masa pemerintahannya. Nah, kita kita mau nggak mau adalah kita mempersiapkan kalau gaya kepemimpinannya mungkin akan seperti itu. Jadi tinggal mempersiapkan apa saja yang mungkin akan terjadi. Jadi kalau Trump menang, nah ini mungkin yang di satu sisi kita mungkin agak khawatir dengan suku bunga The Fed. Kan the Fed itu naikin suku bunga agar inflasinya terkendali kan. Ya, nah sekarang kalau Trump mulai memerintah, apakah inflasi akan dibiarkan mulai liar kembali atau seperti apa? Ini makanya ini yang perlu kita update dan itu mungkin masih akan terjadi di bulan November ya pemilihannya ya. Tetapi menuju ke sana ya mungkin teman-teman juga bisa bisa update nantinya ya. Tapi sekarang kita update dulu adalah potensi kemungkinan penurunan suku bunga yang akan dilakukan The Fed mungkin di September gitu ya, dimulai di September. Kalau Agustus kelihatannya sih mungkin tidak ya dari beberapa wawancara terakhir Gubernur The Fed itu kemarin ya semalam ya kalau nggak salah ya itu sudah menunjukkan bahwa kelihatannya mereka sudah mulai siap untuk menurunkan suku bunga. Nah, apakah Bank Indonesia akan langsung ikut? Kalau Bank Indonesia langsung ikut, ya mungkin itu sentimen cukup positif untuk dunia usaha. Tetapi di satu sisi mungkin agak sedikit apa ya dalam tanda petik berbahaya untuk rupiah kita ya. Rupiah kita tahu sendiri lah rupiah kita kan masih masih lumayan melemah kan. Mari kita lihat sebentar ya rupiah. Rupiah kita sekarang ada di 16.100. Jadi ini masih terus menguat sih ya. Ya, jadi kita masih berharap adalah ya sama seperti yang kita analisa di hari Senin yang lalu ada di 15.800 sampai 15.800 lah kurang lebih ya. Jadi kita berharap adalah rupiah bisa menguat sampai ke sana. Oke. Ya, nah sekarang kita lihat balik ya. Kalau kemarin kita udah sempat bicara mengenai otomotif, jadi kita akan mungkin lihat lebih lebih jauh lagi. Yang pertama adalah Astra International ya. Astra International laporan Juni kemarin mengatakan bahwa itu adalah penjualan mobil tertinggi selama 2024 ya. Jadi artinya ada potensi perbaikan pada penjualan otomotif ya, ada potensi perbaikan pada penjualan otomotif. Kemudian disertai oleh peluang penurunan suku bunga. Karena itulah makanya kita mulai akan melirik ya, mulai melihat ada nggak potensi otomotif juga ikutan ya. Otomotif kalau misalnya merespon adanya potensi penurunan suku bunga,
itu mungkin akan diikuti oleh suku cadang ya. Suku cadang di sini yang mungkin kita lihat itu adalah DRMA, terus habis itu auto, ada satunya lagi adalah SSMS ya, yang mereknya Sakura itu. Cuma ini likuiditasnya agak-agak sedikit apa nggak terlalu banyak banyak banget ya. Jadi ya teman-teman tinggal perhatikan aja. Walaupun secara fundamental dia cukup bagus SSMS ya. Nah, kalau misalnya otomotif mulai membaik, apakah ada peluang juga multi finance juga membaik ya. Jadi ini pasti ada rentetannya lah ya. Rentetan menuju ke sana. Tapi kita lihat satu-satu apakah ada setupnya di situ atau tidak. Ya, nah kalau kemarin kita udah bahas sekilas mengenai Astra Internasional, jadi kita mau menunggu itu kurang lebih di daerah sekitar 4.100 sampai kalau misalnya ada peluang untuk lebih murah ada di daerah 3.600 sampai ke 3.200. Ya, tapi udah memasuki 4.100 buat apa secara teknikal kita udah bisa mengatakan dia udah cukup murah ya. Dia udah masuk ke daerah di mana pernah terjadi ini namanya daerah demands ya. Jadi daerah sini hmm, sebentar mana pulpennya nih ya daerah sini dia sudah sempat ada lonjakan ya walaupun mungkin nggak kuat-kuat sekali ya sampai break ini udah break ya nah udah ya nah jadi em, kita melihat ini ada satu daerah di daerah sekitar 3.600 sampai 4.100 ini daerahnya ya. Ya, jadi kita mungkin akan mulai memperhatikan daerah tersebut. Ya, tetapi kalau seandainya nih, ini kan berarti udah berlangsung di daerah fase C lah ya. Nah, kalau misalnya seandainya ada spring, nah berarti mungkin saja akan ada tes sampai ke di bawah 3.200 ya. Nah, ini kita tinggal menunggu dua setup saja yang kita tunggu. Satu, money spotnya. Yang kedua, kalau teman-teman mau lebih konservatif, berarti teman-teman tunggu kometnya, ya. Jadi ini kita sedang menunggu area tersebut. Jadi money spotnya, ini kita lihat di ini ya di daily-nya sudah mulai ya, sudah mulai, tetapi volumenya yang masih belum ini ya, masih belum cocok ya. Jadi kita akan tinggal menunggu aja. Jadi ini mungkin sebentar lagi akan lebih tenang nih. Nah, kalau dia udah mulai tenang, nah itu teman-teman bisa mulai perhatikan. Ya, sekaligus mengupdate sentimennya. Sentimennya apakah benar nanti Bank Indonesia kan kabarnya mungkin tidak akan langsung ya, tidak akan langsung terjadi ya. Nanti kalau misalnya The Fed jadi nurunin suku bunga di September, ya, nah mungkin itu kan pasti biasanya udah lewat dari rapat Dewan Gubernur ya. Nah, mungkin dia baru akan mulai di Oktober atau November gitu. Ya, tetapi kita mulai lihat ada price in menuju ke arah itu. Jadi ini kalau untuk apa untuk aset nasional, jadi kita makanya kalau bisa dapat di daerah 4.000-an ya, daerah 3.600 sampai 4.000 itu akan lebih baik ya. Kita mungkin akan lebih risknya lebih rendah ya. Risknya lebih rendah. Oke, nah, oh ya, kemarin ada yang sampai nanya kan, itu kalau misalnya stop lossnya sampai puluhan persen, apakah itu masalah? Memang teman-teman kelihatannya gede, ya, lihatnya gede. Nah, karena itulah makanya teman-teman, kalau teman-teman punya risk management, teman-teman tahu bagaimana cara menghitung position sizing. Sebenarnya stop loss sebesar itu nggak ada, nggak akan, nggak akan, nggak akan apa namanya, nggak akan mencederai apapun yang kita sudah rencanakan. Kenapa? Karena kita punya position sizing. Yang penting itu bukan di stop loss-nya, berapa gede stop loss-nya. Tapi yang paling penting adalah berapa yang teman-teman sudah rencanakan untuk diresikokan setiap transaksi. Atau yang bahasa kerennya kita sebut sebagai risk per trade. Ya, risk per trade. Jadi bukan masalah stop loss-nya berapa gede. Memang ada beberapa aturan stop loss-nya kita kan. Ya, teman-teman ada yang fix, pakai percentage yang fix. Teman-teman bisa pakai 2 ATR. Atau teman-teman bisa mencari support atau support, daerah-daerah support yang punya potensi untuk bertahan kan ya. Nah, jadi bukan masalah gede kecilnya stop loss ya. Walaupun memang kalau terlalu besar juga memang secara psikologi itu mempengaruhi kita ya. Tapi kalau teman-teman ngitung yang namanya position sizing, stop loss yang besar ya mungkin cuma mengurangi angka lot kita aja ya angka lot. Tapi kalau misalnya teman-teman kalau menerapkan position sizing, begitu transaksi kita kena stop loss ya tetap risk per trade kita ya sesuai dengan yang teman-teman sudah rencanakan 1%. Ya, jadi bukan gede kecilnya stop loss yang teman-teman harus
harus khawatirkan. Tetapi yang perlu teman-teman khawatirkan adalah gue menyertakan risk management nggak di dalam setiap trading plan-nya gue. Ya, jadi kalau lu bikin trading plan tok tanpa ada risk management, ya risk management salah satunya adalah berapa risk per trade-nya lu. Dengan adanya risk per trade, teman-teman bisa ngitung namanya position sizing. Ya, jadi lot size lu yang akan mempengaruhi risk per trade lu dan lot size lu yang akan mempengaruhi seberapa seberapa besar risiko yang bisa lu terima. Gitu. Ya, jadi misalnya contoh ya, contoh saja ya, misalnya gue mau ngambil Astra International misalnya di daerah 4.100. Kemudian saya taruh stop lossnya di bawah 3.200. Berarti stop lossnya itu berapa? 22%. Ya kan? Ya. Jadi kalau misalnya oh ya gue mau gua agresif gitu, gue mau ambil duluan gitu kan. Ini 22%, betul itu besar sekali ya, dibesar sekali dengan potensinya. Misalnya kalau dia naik, kita ambil 1:3 saja masih masih cukup masuk akal ya. Ya, berarti ada sekitar ini daerah-daerah top sini ya. Nah, ini kalau misalnya kita ambil daerah situ, ini berarti kan potensi upside-nya sekitar 66% nih ya. Stop loss-nya 22%. Betul kalau teman-teman lihat trading plan begini, oh iya sangat-sangat khawatir gitu kan ya. Tetapi kalau lu taruh yang namanya risk management, ini makanya pentingnya risk management di dalam setiap kali lu buka posisi. Lu lihat 22%, gede banget. Betul kalau dibilang ini risk-nya gede. Ya, ini risknya besar, 22%. Ya, tapi bagaimana cara gue mengecilkan risknya? Ada namanya position sizing. Nah, pada saat lu nerapin position sizing, lu tahu resiko setiap resiko per transaksi lu itu sebenarnya cuma akan mengurangi 1% dari modal lu, walaupun dia kena 22%. Gitu ya. Jadi walaupun ya ini misalnya gua agresif nih ya, gua agresif. Nah, tapi agresif gua ada namanya risk management di situ. Sehingga kalaupun nih gua ambil nih 4.100 nih Astra International misalnya, kemudian risk stop loss gua ada di bawah 3.200, berarti anggaplah 3.100 sekian lah gitu ya. Dan itu menghasilkan 22% loss gua, 22%. Jadi kalau gue lihat di porto gua ada 22% nih minus gua ya. Tapi gua akan tetap tenang. Kenapa? Karena kalaupun nanti dia kena 22%, maka gua tahu yang hilang dari modal gua adalah 1%. Modal gua loh yang hilang adalah 1%. Jadi jangan terfokus pada wow, gede banget ya 22%. Misalnya kayak gitu ya. Oke, memang kita kalau kita ya sebisa mungkin kita ambil risk yang paling kecil ya, risk yang yang paling low gitulah ya. Jadi kita misalnya bisa aja ke 3.600 ya. Tapi kan ada yang agresif. Nah, walaupun lu agresif, tetapi tetap kita lindungi dengan yang namanya risk management. Sehingga kalau gue ambil 4.100, lot size gue yang lebih sedikit dibandingkan kalau gue ambil 3.600. Sorry. Ya. Jadi itu perbedaan. Itu yang membedakan trader dengan risk management sama trader yang modalnya cuma technical talk. Ya kalau lu lihat technical betul itu sangat-sangat mengerikan kalau cuma technical talk tanpa risk management. Jadi lu merasa bahwa oke 4.100 kayaknya oke lah ya. Gua hajar di situ. Ya wajar di situ. Nah kalau lu nggak punya risk management, berarti kan lu akan hajar sesuka lu kan. Ya, nah pada saat lu menghajar itu dengan sesuka lu, maka lu melihat 22% gila, itu akan habisin modal lu 22%. Tapi kalau lu punya risk management, walaupun dia gue masuk nih 22% nih, ya dengan stop loss 22% nih, gue tahu kalaupun nanti dia turun terus sampai akhirnya kena stop loss gue, ya gue cuma hilang 1%. Gitu loh, ya. Itu trader dengan risk management sama trader yang ugal-ugalan. Gitu ya. Memang iya dia punya trading plan, betul. Dia melakukan analisa, tapi bedanya apa sih? Bedanya adalah kita punya kerugian yang terukur. Kita punya kerugian yang sudah kita rencanakan, bukan dihajar hajar blek gitu loh. Gitu, ya. Dan ini yang seringkali menyelamatkan kita gitu loh. Kalau kita bilang apakah setiap kali kita analisa pasti benar? No, enggak. Kita tahu bahwa kita lebih sering salah. Karena itulah makanya risk management itu penting. Nah, yang jadi masalah adalah
banyak trader yang tidak mau belajar ini. Tidak mau belajar yang tentang risk management ini. Karena merasa bahwa technical itu udah cukup. Gitu ya. Atau yang bilang fundamental itu udah cukup. Atau digabungkan dengan fundamental dan technical udah cukup. Padahal tidak. Gitu ya. Padahal kalau teman-teman urutin, yang paling penting itu apa? Psikologi lu. Nah, bagaimana lu menjaga psikologi lu agar tetap tenang, agar tetap tetap apa namanya tetap dalam keadaan yang netral ya, jadi tidak tidak terlalu greedy, tidak terlalu fear kan, netral. Nah, bagaimana menjaga itu? Risk management gitu. Kenapa kita butuh manajemen risiko? Karena kita tahu apa yang kita analisa belum tentu benar gitu ya kan, karena itulah makanya kita lindungi dengan risiko. Bagaimana kita melindungi risiko? Itu yang kita bilang ada tiga hal yang lo harus lalui. Pertama, sebelum lu masuk ke dalam sebuah setup, kita harus tahu ada cerita nggak, ada story nggak di dalam setiap emiten yang lu analisa. Ya, itu makanya penting sekali untuk menganalisa. Ya. Nah, kedua, kalau sentimennya oke, benar nggak sentimen ini? Kan seringkali kita bisa aja salah membaca berita, salah membaca sentimen, sehingga kita ragu-ragu kan, ini benar nggak? Nah, maka dari itu kita lihat sektor saham-saham di dalam satu sektornya. Itu kira-kira berjalan di arah yang sama nggak? Kalau dia berjalan di arah yang sama, setidaknya nih memberikan kepada kita sebuah perspektif bahwa, kok cerita ini kok sejalan ya gitu ya, sejalan kayak kurang lebih kayak gitu gitu kan ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita masih proteksi lagi dengan setup. Kalau nggak ada setup, walaupun dia ada cerita, walaupun sektoralnya sudah mensupport ya, setupnya nggak ada, maksudnya daerah kita entry, bagaimana kita membuat trading plan dan lain sebagainya, nggak ada, kita juga nggak bisa masuk. Ya, teman-teman bisa membayangkan ya, urutannya dia, teknikalnya, di dalam teknikal itu kita butuh tiga hal itu. Ya, setelah teknikal terbentuk, berarti kan lu udah punya trading plan tuh. Ya, nah trading plan ini lu harus lindungi dengan risk management. Risk management salah satunya adalah risk per trade. Bagaimana caranya lu bisa setiap transaksi lu sesuai dengan risiko yang lu ukur. Di situ ada namanya position sizing. Ya, nah untuk bisa menghitung ini, lu harus punya trading plan. Jadi makanya ini semua berkesinambungan nih. Ya, nah setelah lu punya semua itu, trading plan-nya lu lindungi dengan risk management, nah psikologi lu pasti akan terjaga. Kenapa? Karena setiap kali gue masuk ke dalam setiap posisi, gue udah tahu kalau kena stop loss, gue udah punya, gue udah siap dengan resiko gue yang 1% itu, yaitu risk per trade. Ya, kalaupun dia kena stop loss, memang sudah gue rencanakan kerugian itu. Jadi bukan bukan apa ya, kayak sopir angkot ya, pokoknya ugal-ugalan gitu. Gitu, kita nggak melakukan itu. Ya, itu makanya kenapa trader itu ada sistematisnya, ada mekanikalnya. Gitu. Kalau lu menjalankan itu, pasti ya lu nggak akan dikit-dikit lihat gitu ada sebuah saham yang sedang lari. Nah, ini gue mau kejar gitu. Karena apa? Gue masuk karena dia lari gitu loh. Ya, begitu gue kejar kok dia turun. Nah, kita nggak melakukan itu. Itu yang saya bilang. Kita nggak perlu khawatir. Kalaupun eh, kita nggak dapat setupnya pun, kita udah tungguin nih ya. Udah pasang ATM ya, kemudian udah pasang entry buy ya. Kemudian habis itu nggak dijemput. Nggak masalah. Nggak masalah juga. Kenapa? Karena setup, karena cerita, karena katalis, karena apa yang menggerakkan sebuah saham itu bukan cuma ada di saham itu toh. Kita punya 900 saham. Ya, kalau oke lah kalau teman-teman sudah melakukan sortiran terhadap 900 itu, lo akan menemukan masih ada 100, masih ada mungkin ada sekitar 200 saham yang masih cukup bagus gitu secara fundamental. Nah, 200 saham itu kalau lu terapkan yang namanya risk management, maka porto lu isinya paling cuman ya 6, 7, 9, paling banyak 9 saham sampai 10 saham gitu. Nah, yang jadi masalah adalah masa dari 200 saham lu nggak ketemu gitu 10 saham yang kira-kira masuk dalam kriteria lu. Ya, ada yang sampai ngomong gini ya. Setup kita nyaringnya terlalu terlalu ketat. Kenapa? Karena kita cuma butuh 10 saham tok yang ada di dalam porto kita.
Gitu, bukan butuh 30 sampai 100 saham, nggak perlu kita. Ya gue cuma butuh 10 saham, ya maksimal lah, 10 saham yang ada di dalam porto kita. Ya karena itulah makanya kenapa dibilang trader itu apa? Kerjaannya cuma menunggu, waiting. 90% kerjaan trader adalah menunggu. Menunggu di mana? Menunggu di setupnya. Jadi kalau harga tidak samperin kita, ya udah, lu tinggal analisa lagi yang baru. Ya, sampai akhirnya lu dapat 10-nya. Gitu begitu lu dapat 10 ya sudah. Gitu. Nah, dalam dalam analisa 10 udah seketat itu, apakah semuanya benar? Enggak. Ya tidak semuanya benar gitu loh. Gitu. Tetapi ada potensi dalam 10 itu, lu 55 aja yang jadi itu udah lumayan sekali. Gitu ya. Nah, kalau 5 yang jadi, ini 5 yang jadi misalnya, 5 yang kalah, kalah lu adalah 5% dari modal lu. Sedangkan kalau 5 yang jadi, itu bisa jadi berapa persen dari modal lu yang sudah bertambah. Gitu. Itu risk management. Gitu. Kalau 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 sekarang teman-teman masih di tahapan apa ya? Kita bilang tahapan di mana teman-teman masih berkutik pada technical, nggak masalah. Karena apa? Memang setiap trader butuh setup. Harus ada strategi untuk dia masuk. Karena kalau tidak ada strategi, tidak ada setup, lu nggak bisa ngitung risk management juga. Lu nggak ada trading plan, bagaimana lu mau ngitung position sizing lu, risk per trade lu, capital exposure, segala macam, lu nggak bisa ngitung. Ya, karena itulah makanya setiap trader, pertama lu mesti belajar tentang trading. Ya, setupnya apa? Apa yang harus menjadi senjata gua? Gitu ya. Nah, senjata itu teman pertajam gitu. Nah, ini proses di mana ya lu struggling lah ya, lu sedang apa ya kita bilang ya, struggling itu di Indonesianya lu sedang bergumul lah ya, bergumul dengan sebuah strategi. Ini senjata mana yang paling cocok sama gue ya? Gitu ya. Nah, senjata ini pun tidak perlu harus 100% karena nggak ada satu pun senjata, satu pun strategi yang akan memberikan lu win rate yang 100%. Nggak ada. Jadi percuma lu nggak usah buang-buang waktu untuk mencari sebuah strategi yang 100%. Even itu 80% lu nggak usah cari. Dia udah bisa dapat 40-50%. Udah lu pakai aja itu. Itu udah bagus, itu the best. Gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya nonton satu film. Film lama ya. Namanya Money Monster. Namanya Money Monster. Teman-teman kalau belum pernah nonton, nonton aja itu ya. Itu di Netflix ada. Netflix ada ya? Ya atau di mana lah ya. Saya lupa lah, pokoknya nontonnya di mana. Ya, nah teman-teman bisa lihat ya, apa yang dilakukan di situ. Dia menceritakan bagaimana sebuah institusi di dalam melakukan pembelian sahamnya. Yang mereka lakukan apa? Yang mungkin teman-teman sering dengar itu adalah algoritma. Algoritma itu udah computerized. Ya, computerized buat mereka. Mereka bisa membangun algoritma begitu luar biasa. Kenapa? Karena mereka punya sumber daya. Nah, kita retail itu bagaimana? Untuk bisa mendapatkan algoritmanya. Itu yang kita sebut sebagai setup. Setup yang lu lakukan apa? Trading system yang lu lakukan itu adalah algoritmanya lu. Begitu lu dapat mechanical yang sama, syarat dan ketentuan yang sama sesuai dengan trading plan-nya lu, itu lu masuk di situ. Ya kalau di kita kan kita bilangnya itu kalau ada money spot, kalau ada comet gitu, di situ kita masuk. Kenapa? Karena itu algoritmanya kita. Gitu. Kecuali kalau lu punya sumber daya yang begitu besarnya, udah bisa bangun sebuah sistem yang computerized yang bisa menyesuaikan dengan algoritmanya lu. Kalau nggak bisa, kalau nggak ada sumber daya itu nggak apa-apa, nggak usah. Bukan berarti kita harus menunggu kita kaya raya, bikin sebuah algoritma yang bisa computerized, baru kita bisa trading. Nggak perlu dilakukan itu. Lu bangun aja setup. Ada orang yang cuma pakai saya dulu pernah pakai yang namanya bullish engulfing. Setiap kali bullish engulfing nongol, saya masuk. Gitu itu algoritma saya gitu kan. Ya. Nah, kemudian habis itu saya sempat pakai Bollinger Band. Ya, Bollinger Band pada saat harga udah mulai turun-turun sampai ke lower band. Ya, lower band. Di situ mungkin saya akan mulai lihat gitu ada kesempatan untuk masuk apa enggak. Karena potensi mantulnya kan bagus gitu kan kata Bollinger Band gitu kan. Ya, saya sempat pakai Danfoss Box juga gitu kan sampai akhirnya ya mengerucut sampai ke akhirnya saya cuma pakai Wyckoff gitu kan itu pun kita masih asal lagi
Gitu ya, kita asal lagi makanya ketemu yang namanya money spot dan Comet gitu loh. Nah, itu algoritma saya, itu yang akan saya pakai berulang-ulang. Begitu saya ketemu mechanical seperti itu, syarat ketentuan untuk money spot saya masuk. Syarat ketentuan untuk Comet saya masuk. Gitu. Kenapa saya berani masuk situ? Karena trading plan ini sudah memberikan saya win rate, sudah memberikan kepada saya sebuah statistik gitu ya, yang sudah cukup lumayan lah. Jadi saya udah tinggal entry saja, sisanya ada statistik yang berbicara. Gitu. Artinya saya bisa mendapatkan statistik itu karena saya sudah backtest. Gitu kan. Nah, ini yang teman-teman mesti gumulin di awal. Lu backtest semua trading sistemnya lu. Gitu ya. Dan win rate ini nggak perlu gede-gede. Karena sangat, saya boleh katakan gini lah. Ini pengalaman saya ya. Tapi teman-teman mau coba silakan ya. Nanti akhirnya ya, lu mesti akan lebih lama lagi. Tidak ada win rate yang 100%. Lu nggak perlu cari win rate yang 60, 80%. Nggak perlu. Gitu. Lu bisa dapat win rate yang 30, 40, 50%. Itu udah bagus. Udah stay di situ. Nanti apa? Pelan-pelan lu akan bisa membangun win rate ini tambah gede, tambah gede. Itu yang saya bilang proses mengasah pisau. Gitu. Nah, win rate segitu lu lindungi dengan risk management. Lu lihat deh, win rate 30-40% itu bukan sesuatu yang itu trading system yang cukup ideal gitu ya. Yang saat ini lu pasti bisa dapat dengan mudah 30-40%. Kemudian lu cover itu, ya lu lindungi, lu balut itu dengan risk management. Lu akan lihat, ya lu akan lihat ya win rate yang kenyataan di lapangan itu seperti apa. Apakah benar 30%? Gitu ya. Itu step yang harus lu lalui. Jadi makanya teman-teman, kalau lu silau, lu ngeri dengan yang namanya stop loss. Ya stop loss, gue masuk nih misalnya, ini contoh lo ya, contoh gue nggak ngomong kita harus masuk Astra Internasional di situ ya. Contoh misalnya 4.100 gue masuk Astra Internasional. Ya, kemudian stop loss gue ada di 3.200 atau 3.100 sekian. Itu kan akan menghasilkan stop loss yang 22%, minus 22% dalam portfolio lo. Ya, nah kenapa kita bisa tetap tenang? Karena ada risk management. Karena ada namanya position sizing. Karena ada namanya risk per trade. Jadi walaupun dia kena 22%, gue tahu yang hilang dari modal keseluruhan gue adalah 1%. Karena resiko setiap transaksi gue adalah 1%. Gitu. Even gue adalah agresif sekalipun, ya, gue tahu bahwa resiko gue di dalam setiap kali gue entry itu 1%. Jadi 1% dari modal gua, ya. Kenapa 1%? Ya, anggaplah gini lah, hitung-hitungan bodoh-bodohan lah ya. Ya, berarti lu bisa mencoba 100 kali. Lu bisa mencoba 100 kali sampai modal lu hilang. Nah, dalam 100 kali coba, masa lu nggak tambah pinter sih? Ya, 100 kali coba hal yang sama lu. Ya, artinya apa? Lu ada setupnya lu udah ada nih, ya. Kemudian lu udah backtest, kemudian lu udah dapat win rate-nya, ya. Lu coba 100 kali, masa lu masih nggak ngerti? Gitu ya, lu nggak tambah pinter sih dalam 100 kali coba. Nah, kalau 100 kali coba lu nggak tambah pinter, nah lu mesti tanda tanya besar itu, ya. Apa sih yang sebenarnya lu sedang lakukan gitu? Lu udah transaksi hal yang sama. Jadi kayak contoh ya dalam hidup kita sehari-hari. Lu mengulangi hal yang sama 100 kali. Atau anggap lagi nih lah ya. Lu menghafalkan sebuah perkalian 100 kali. Lu kira-kira hafal nggak sih? Ya, pasti lu akan hafal kan? Ya, kalau lu nggak hafal-hafal juga, akhirnya pasti tanya. Saya pikir semua guru pasti akan tanya. Lu udah mencoba menghafalkan perkalian itu 100 kali. Lu nggak hafal juga. Karena keterlaluan banget kan. Ya kan? Nah, itu kurang lebih risk per trade itu kayak gitu. Ya, hitungan bodohnya, kalau risk per trade lu 100%, ya kira-kira lu bisa trading sekitar 100 kali lah. Gitu ya, hitung bodohnya loh. Ya. Nah, jadi dalam 100 kali lu mengulangi hal yang sama, tapi lu nggak tambah pinter. Atau hal yang sama itu tidak membuat lu tambah paham, tambah mengerti, tambah understand. Gitu ya. Nah, itu kan berarti harus lu tanda tanya gitu. Ini sebenarnya lu ngapain gitu loh di dalam trading itu. Gitu ya kurang lebih ya. Oke?
Jadi ini jadi saya cuma membahas itu aja, apa pertanyaan teman-teman. Ini risk percentage segede gitu ya, 11%. Ya, sekian persen, apa nggak khawatir kita? Ya, gede banget gitu kan. Betul, kalau lu nggak pakai risk management, itu sesuatu yang salah. Itu bukan keadaan low risk, gitu ya. Tapi kalau lu ada risk management di situ, maka lu tahu bahwa nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena risk percaya kita cuma 1%. Oke, kalau nggak salah Trump pernah bilang akan mendorong berakhirnya perang Rusia-Ukraina. Dan kalau perang berhenti, harusnya sih seperti itu ya, Pak. Nah, gini, kalau teman-teman melihat sosok si Trump ini, memang iya ya, dia orangnya cukup dalam tanda petik ya, saya nggak tahu benar-benar apa enggak, apa cuma lip service doang. Tapi dia orangnya cukup religius ya, ya. Maksudnya ya, eh, humanisnya itu cukup besar ya. Jadi kalau misalnya dia akan mendorong terjadi apa berhentinya perang Rusia Ukraina, itu sesuatu yang bagus. Karena Ukraina itu baru bisa berhenti kalau di stop bantuannya. Pasti berhenti. Selama ini kan ditopang terus oleh NATO dan US kan. Ya, tapi kalau misalnya itu bisa berhenti, artinya US itu punya bargaining bargaining power untuk bilang sama Ukraina tolong berhenti. Ya, mungkin nanti akhirnya Rusia Ukraina bisa bisa negosiasi ngapain lah gitu kan. Akhirnya berhenti. Itu jelas akan bagus. Jelas akan bagus. Kenapa? Karena kita tahu Ukraina itu adalah negara keranjang roti. Ya, di mana hampir boleh dibilang pangan-pangan kita dari situ. Pangan Eropa itu dari situ. Kemudian Rusia itu adalah tempat di mana bahan-bahan mineral itu ada. Lu bilang dari minyak segala macam semua dari situ. Gitu kan? Jadi kalau itu berhenti, ya harusnya akan ada perbaikan pada ekonomi lah. Ya di mana Ukraina udah mulai bangun lagi. Berarti kan dia punya power untuk melakukan pembelian kan. Kalau sekarang kita kita katakan beginilah. Dunia itu kehilangan power power untuk membeli dari Ukraina Rusia. Jelas jelas hilang dong. Ukraina tadinya harusnya bisa mengimpor barang-barang dari kita, dia enggak. Gitu kan? Ini yang hilang kan? Rusia itu diembargo. Gitu kan? Dia harusnya bisa mengimpor barang-barang dari kita, tapi karena ada embargo ini, ya kita mungkin nggak import gitu ke mereka. Ya atau mungkin kita terikat juga karena embargo itu kan sehingga terjadi penurunan pembelian gitu. Jadi bargaining power, demand power untuk melakukan pembelian itu nggak ada. Nah, kalau dua negara ini mulai bangkit kembali, ya ditambah mungkin nanti Israel sama Palestina itu mungkin berhenti, ya kita mungkin akan lihat ada perbaikan-perbaikan di situ. Ya kita berharap selalu seperti itu, gitu. Kita berharap seperti itu. Nah, kemudian apa kalau lihat analisa-analisa yang ada, potensi Trump ini jadi sangat-sangat bertambah gitu loh untuk memenangkan eh, apa pemilihan ini gitu loh. Kalau teman-teman bisa lihat Biden seperti apa ya, sudah cukup pikun kan. Ya, jadi mungkin orang juga gerah kali ya. Tetapi sosok Trump ini juga bukan sosok yang apa ya yang akan diterima oleh semua warga Amerika kan. Tapi karena penembakan kemarin, kelihatannya simpatinya mulai naik gitu. Ya, nah, jadi ya teman-teman kita siap aja dengan gejolak-gejolak yang ada, ya kan? Ya karena kita pernah tahu gitu loh Trump itu bagaimana memerintahnya dulu. Oke? Ya. Nah, jadi saya pikir hari ini kita ngomongin soal itu deh ya, risk management dulu ya. Nanti sambungnya di hari Jumat aja ya. Kita baru akan bahas eh, DRMA, auto, SSMS ya. Oke? Nah, ini saya mau jawab nih. Ini soalnya belum apa-apa udah ngomong. Apa sih sebenarnya yang kita tunggu S itu kan sebenarnya kita menunggu adalah pada saat dia break ya break jadi untuk mengkonfirmasi trend cup and handle. Oke ya, ini juga saya udah katakan waktu awal pada saat saya bilang saya udah masuk ke dalam S kan, tetapi resiko orang untuk agresif adalah dia bisa saja kena stop loss duluan. Oke ya, jadi kalau teman-teman eh, ini menyambung dengan apa yang kita bahas tadi ya. Kalau lu sudah punya risk management, lu nggak perlu khawatir. Ini udah kena risk management lu belum? Udah kena stop loss-nya lu belum? Ya kalau misalnya gue masuk nih, karena ada kenaikan di situ kan, kemudian habis itu dia ternyata turun. Ya turun, jadi ini bisa aja ya, dia cuman
naik terus turun. Nah, kalau sampai kena stop loss saya, kira-kira saya hilang berapa dari sini? Ya, saya hilang 1%. Itu makanya kenapa saya tenang-tenang aja. Ya, nah tapi kalau teman-teman yang konservatif, sesuai dengan setup, dia harusnya tunggu break. Ya, di daerah 945 gitu. Nah, apakah ini sudah kena SL saya? Kayaknya sih belum ya. SL saya kalau nggak salah di daerah sini. Saya kan masuk di daerah sini ya, 9848. Ya, kurang lebih dari sini lah. Ya. Nah, SL saya kan di sini. Teman-teman bisa lihat ya, SL itu risknya berapa? Sekitar 10%. Ya, SL saya kurang lebih sekitar 10%. Oke? Ya, nah kemudian habis itu target saya di mana? Target saya itu sebenarnya di atas kan. Ya, kurang lebih dari sini ya. Itu target saya. Jadi kalau gua agresif, ya gua masuk duluan nih. Ya, kalau dia sesuai rencana gue yang agresif, berarti dia akan jalan kan? Ya. Nah, kalau enggak, ini berarti kan gua akan minus 10%. Teman-teman tahu nggak minus 10%? Apakah modal gue hilang 10%? Tidak. Ya, yang hilang dari modal gue adalah 1%. Ini karena gue agresif. Tapi kalau teman-teman yang konservatif, kita harus menunggunya adalah pada saat dia break. Ya, dia break, oke? Itu untuk Ace. Kurang lebih kalau teman-teman masih tanya, itu kurang lebih kayak gitu. Ya, kalau SL saya kurang lebih di bawah situ. Ya, di bawah sini. Jadi kalau dia turun ke bawah, ya pasti saya keluar. Oke? Tetapi berapa loss gua? Ya, loss gua adalah 1%. 1% dari modal gua. Ya, kenapa? Karena gue protect dengan risk management. Nah, teman-teman kenapa tanya tentang S terus? Pasti risk manajemennya nggak jalan. Nah, kalau lu risk management jalan, lu nggak perlu pusing dengan 10%-nya. Gitu loh. Ya, oke? Nah, tapi kalau misalnya dia berjalan sesuai dengan rencana, berarti gue punya potensi 1/6. Itu kalau enggak, ya udah gue berarti kena ke bawah. Oke, live-nya itu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Itu live kalau di IG ya. Kemudian kalau teman-teman kalau mau ikutan Zoom-nya itu cuman kalau yang di luar alumni itu ada di hari Rabu ya. Sedangkan Senin sama Jumat itu Zoom-nya itu cuma buat alumni toh. Oke? Ya. Nah, kita ketemu lagi nanti di hari Jumat mendatang ya. Kita akan bahas lebih jauh tentang otomotif dan turunannya. Oke? Ya, sampai ketemu teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya izin pamit. God bless.